tentang hypno public speaking. Ada kata-kata hypno di situ. Apakah kemudian ini ada hubungannya dengan kalau orang Jawa bilang gendam gitu? Kemudian ada dihipnotis itu berarti nanti apa yang menjadi rahasia kita keluar semua begitu? Ternyata tidak demikian. Adik-adik semuanya, insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Yang penting sekarang adalah kosongkan gelasnya. Bunda tahu persis bahwa yang berada di kelas ini, di ruangan Zoom ini adalah orang-orang yang sangat hebat ya, orang-orang keren yang diberkahi Allah. Pastikan sebagai gelas yang kosong. Sehingga kita bisa menampung apapun yang kita diskusikan pada hari ini. Gelasnya dikosongkan ya. Jangan menjadi gelas yang sudah penuh. Karena apabila gelasnya sudah penuh, maka hikmah apapun yang diberikan tidak akan masuk. Seperti air yang dituangkan di dalam gelas yang sudah penuh, bagaimanapun pasti akan tumpah. Ya, gelasnya dikosongkan dan pastikan dicek tidak ada penutupnya. Kalau gelasnya itu sudah kosong tapi ada penutupnya, tetap air tidak bisa masuk. Lagi dicek lagi, apakah gelasnya itu masih utuh ataukah sudah pecah. Karena gelas pecah pun tidak bisa menampung air. Apalagi gelas bocor ya, karena gelasnya bocor. Oh, banyak banget yang diisikan, berember-ember, tapi karena gelasnya bocor, tetap tidak ada yang masuk. Pakai gelas Erlenmeyer, baik. Walaupun moncong gelasnya itu kecil, tapi perutnya kan besar. Jadi dia bisa menampung lebih banyak air. Walaupun sedikit demi sedikit ilmu yang dipelajari, insya Allah kalau kita sediakan gelas kita itu dengan tampungan yang lebih besar, maka akan muat banyak. Akan lebih bagus lagi kalau gelasnya berpenyaring, ya. Kalau gelasnya berpenyaring, maka apa yang diberikan apabila tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, maka bisa kita saring, disesuaikan. Yang nggak sesuai itu disaring, disingkirkan. Jadi semuanya insya Allah sudah siap ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang public speaking. Ya, terutama adalah hypno public speaking. Ilmu ini adalah ilmu yang bisa dipelajari oleh semua orang. Karena semua berawal dari hakikat manusia. Jadi siapapun itu insya Allah bisa. Sebab manusia itu lahir di dunia dibekali dengan dua modal yang sangat luar biasa. Allah turunkan manusia di dunia untuk menjadi khalifah di bumi. Untuk menjadi pemimpin di dunia ini, di bumi ini. Maka Allah pun ketika menurunkan manusia di bumi dibekali dengan dua modal dasar yang sangat luar biasa. Tidak bisa dihargai dengan nominal berapapun karena tidak ternilai. Apakah modal dasar sesuai dengan hakikat manusia itu? Yang pertama adalah rasio. Jadi kita mempunyai rasio. Ya. Selain rasio, kita juga mempunyai nurani. Ada rasio, ada nurani. Nah, rasionya ini diasah, sehingga memunculkan kualitas rasio, yang kualitas rasio itu memunculkan yang namanya skill dan knowledge, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Nah, skill dan knowledge ini yang menjadi bekal kita di dalam kehidupan kita. Kemudian jangan lupa ada yang namanya nurani. Nurani itu, kan kita mempunyai nurani nih, hati nurani, orang sering mengatakan demikian. Nurani itu diasih dan diasuh. Sehingga memunculkan kualitas sosial, kualitas pelayanan yang kemudian memunculkan yang namanya attitude, perilaku. Jadi skill, knowledge, dan attitude ini adalah modal bagi kita semuanya untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, di dalam skill itu ada, insya Allah ada 5. Ya, ada 5. Mohon izin, apakah saya kelihatan juga di dalam presentasi ini? Apakah kelihatan juga?
Oke, jadi bukan hanya screen saya saja, tetapi saya juga bisa terlihat ya. Oke, baik. Supaya saya bisa berkomunikasi langsung dengan ayah bunda dan adik-adik semuanya. Nah, skill itu ada 5. Yang pertama, ini bukan yang pertama berarti utama, tidak ya. Yang pertama adalah speaking skill, keterampilan berbicara, yang itu akan kita bahas pada hari ini. Yang kedua adalah thinking skill. Yang ketiga adalah interpersonal skill. Yang keempat networking skill. Dan yang kelima adalah growing skill. Jadi singkatannya adalah STING. STING, S-T-I-N-G. Speaking skill, thinking skill, interpersonal skill, networking skill, dan juga yang kelima adalah growing skill. Oke ya, growing skill. Kita akan bicara tentang speaking skill, keterampilan berbicara. Maka dalam waktu sampai dengan nanti jam 11 insya Allah kita akan belajar tentang speaking skill. Nah, sekarang saya mau bertanya nih. Mungkin Bunda Estri masih di situ? Ini kan ada beberapa alasan ya mengapa kita belajar public speaking kan. Ada yang ingin bicara di depan umum dengan lebih baik lagi. Ada yang ingin mampu mengatasi grogi, luwes bergaul, disukai banyak orang. Bahkan ada yang belajar public speaking supaya mempunyai karisma dan tampil berwibawa. Ada lagi nggak ini yang mempunyai alasan lain selain yang sudah tertulis di situ? Ada alasan lain kah? Menjadi orang tua, Bunda. Menjadi orang tua yang lebih baik lagi dengan belajar public speaking ya. Oke. Betul. Mungkin ada yang lain lagi mempunyai pendapat. Ingin menjadi pembicara keren. Teh Siti Hana dari Subang ya, luar biasa. Ingin bersama membantu menyebarkan ilmu yang bermanfaat, tepat sekali Bunda Feti. Iya, karena begini, kita manusia itu mempunyai ide-ide, ya kan? Tetapi apabila kita tidak mempunyai keterampilan untuk menyampaikan ide tersebut, maka ide itu tidak akan sampai kepada siapapun. Ya kan? Supaya bisa menyampaikan kebenaran dengan penerimaan yang baik. Bunda Amalia, luar biasa. Masya Allah. Supaya apa yang disampaikan dapat menggerakkan pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan. Masya Allah. Luar biasa sekali. Dari Bunda Milah ingin menjadi teladan kepada anak-anak. Yes, insya Allah nanti juga akan saya berikan sedikit bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak juga. Luar biasa. Oke, ini Bunda Estri juga mencatat ya. Bunda Nunung di Gresik ingin menjadi penyeru kebaikan. Siapa yang aktif nanti kan akan mendapatkan buku sebagai hadiahnya. Ini buku parenting. Pas juga dibaca untuk orang yang belum menikah. Supaya mempunyai bekal. Karena apa? Sekolah untuk menjadi orang tua itu sampai sekarang tuh belum dibuka sekolahannya. Maka kita harus belajar dari hal yang lain, antara lain dengan membaca buku ya. Bunda Feti mau, Bunda siap. Oke, ini keren kok bukunya. Nah, orang mempunyai ide tetapi tidak bisa menyampaikan dengan baik, maka akan mengandung resiko idenya itu tidak diterima dengan baik. Karena rumusnya begini, Bun. Kalau ini ada isi, ini penyampaian. Ini isi, ini penyampaian. Isi ini kita sebut sebagai konten. Penyampaiannya ini konteks atau bungkus. Jadi ini isi, ini bungkus. Ini ide yang akan kita sampaikan, ini bagaimana cara menyampaikannya. Isinya bagus, Bun. Isinya keren, isinya manfaat. Tetapi bila disampaikan dengan tidak baik atau disampaikan dengan buruk, itu hasilnya buruk loh. Sama dengan nasihat seorang ibu kepada anaknya. Isi nasihatnya baik, supaya anak itu mau belajar, supaya rajin baca Al-Quran. Isinya baik, keren itu, pesan kebaikan. Tetapi ketika menyampaikannya itu buruk, mungkin dengan kata-kata kasar, dengan menyakitkan hati, maka itu hasilnya buruk. Pesannya menjadi tidak kelihatan karena bungkusnya ini jelek. Sama dengan misalnya kita ada keripik singkong. Keripik singkong itu dikasihkan tempat sebuah plastik bening. Kemudian dibungkus dikasih karet.
dibawa ke kantin sekolah. Harganya 1.500. Tapi ada keripik singkong, kemudian dikasih wadah sebuah tempat yang ada mereknya, ada gambarnya, ada tulisannya renyah, dari singkong terbaik, kemudian dipasang di sebuah toko di swalayan. Itu harganya bisa 16.000 loh. Dengan jumlah yang sama. Yang satu dibungkus oleh plastik biasa, yang satu oleh kemasan yang berwarna-warni dan ada tulisannya yang mengundang selera. Demikian juga dengan bagaimana kita berbicara. Isi yang kita sampaikan baik, tetapi cara penyampaiannya buruk, itu sama dengan buruk. Jadi rumusnya begitu. Isi baik, penyampaian buruk, maka sama dengan buruk. Kalau isi buruk, penyampaiannya buruk, ini namanya parah. Kalau isinya biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja, aku juga sudah tahu lama sih kalau yang seperti itu. Tapi penyampaiannya itu dengan baik, maka hasilnya baik loh. Sama dengan sebuah lagu misalnya. Lagu ini saya sudah tahu, saya sudah kenal sejak masih kecil. Tapi ketika dibawakan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan menyanyi yang sangat bagus, kok lagunya jadi istimewa ya? Karena bungkusnya yang istimewa. Isinya biasa-biasa saja. Seperti seorang anak. Hadiahnya tuh biasa. Hadiahnya tuh hanya tempat pensil. Tetapi dibungkus dengan warna-warni, diberikan ucapan yang sangat indah. Selamat ulang tahun nak, bunda sayang sekali sama adik. Jadi anak yang cerdas ya, salam sayang dari bunda. Ada gambar lope-lopenya. Anaknya seneng banget. Padahal cuman satu kotak pensil. Karena yang biasa-biasa saja dibungkus dengan hal yang istimewa, hasilnya istimewa. Terlebih lagi kalau hal istimewa dibungkus dengan cara yang keren, hasilnya adalah excellent. Hasilnya adalah sempurna. Jadi ingat rumusnya ya. Rumusnya adalah hal yang baik dibungkus buruk sama dengan buruk. Hal yang buruk dibungkus baik sama dengan baik. Hal yang buruk dibungkus buruk sama dengan parah. Hal yang baik dibungkus baik sama dengan excellence, gitu ya. Jadi kenapa kita harus belajar public speaking? Karena mungkin hal yang biasa-biasa saja yang kita sampaikan itu menjadi sangat istimewa karena kemasannya istimewa. Kata-kata yang diucapkan seorang anak kepada ibunya dengan kemasan yang bagus. Kalau dalam bahasa Jawa kan ada 3 tingkatan tuh. Ada ngoko, ada kromo madya, ada kromo inggil. Nah si anak ini bicara dengan orang tua dengan kromo inggil, ibunya duces gitu. Kata-kata yang diucapkan orang tua kepada anaknya apabila dengan menggunakan pilihan kata yang bagus, disampaikan dengan penuh kasih sayang, dengan cara yang baik, maka anak pun akan bahagia. Gitu ya. Nah, kalau misalnya seorang suami bisa berbicara dengan baik kepada istri, maka Masya Allah, baiti jannati itu kita rasakan. Jadi merasakan surga di dunia sebelum surga di akhirat kelak insya Allah. Jadi ada banyak cara untuk membuat kemasan menjadi lebih istimewa. Salah satunya dengan belajar public speaking ini.